الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون. Hadirin dan hadirat, aidin dan aidat, telah kita selesaikan hari-hari Ramadan dengan menahan lapar dan dahaga. Telah kita lewati malam-malam Ramadan dengan melakukan ruku dan sujud. Telah kita isi jam demi jam dengan menggumamkan asma Allah dan ayat-ayat Al-Quran. Semua kita lakukan karena kita mendambakan curahan kasih dan ampunan Tuhan. Hari ini dengan kasih sayangnya jua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengantarkan kita ke tempat yang penuh berkah ini. Baru saja kita gemakkan di sini sanjung dan puja kita atas anugerahnya kepada kita. Kita lantunkan takbir dan tahlil sebagai ungkapan syukur kita. Baru saja kita rebahkan diri kita ke atas tanah sebagai kepasrahan kita kepadanya. Sekarang marilah kita curahkan hati kita kepada Dia yang di tangannya hidup dan mati kita, yang dalam genggamannya bahagia dan duka kita. Ilahi waqafas sa'iluna bibabik. Tuhanku, para pengemis kini tengah berhenti di pintu-Mu. Orang-orang fakir kini tengah berlindung di hadapan-Mu. Perahu orang-orang miskin tengah berlabuh pada tepian lautan kemurahan-Mu dan keluasan-Mu, berharap dapat singgah di halaman kasih-Mu dan anugerah-Mu. Ilahi, jika di bulan yang mulia ini Engkau hanya menyayangi orang-orang yang menjalankan puasa dan salat malamnya dengan penuh keikhlasan, maka siapa lagi akan menyayangi pendosa yang kurang beribadat, yang tenggelam dalam lautan kemaksiatan? Ilahi, jika Engkau hanya mengasihi orang-orang yang taat saja, maka siapa akan mengasihi kami orang-orang yang durhaka ini? Sekiranya Engkau hanya menerima orang-orang yang banyak amalnya saja, maka siapa gerangan akan menerima orang yang sedikit amalnya? Tuhan kami, beruntunglah orang-orang yang berpuasa, berbahagialah orang-orang yang salat malam, selamat sejahteralah orang-orang yang ikhlas, sedangkan kami hanyalah hamba-hamba-Mu yang berlumuran dosa. Sayangilah kami pada hari fitri ini dengan kasih sayang-Mu. Bebaskan kami pada hari fitri ini dari api neraka dengan maaf-Mu. Ampuni dosa-dosa kami dengan kasih-Mu, wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat, walaupun kita telah berusaha mengisi Ramadan dengan amal-amal kita, kita tahu banyak sekali kekurangan kita. Kemalasan kita lebih banyak dari ketaatan kita. Kealpaan kita lebih besar dari zikir-zikir kita. Lidah-lidah kita lebih banyak bergunjing, memaki atau mengeluarkan kata-kata canda ketimbang membaca Al-Quran, menyebut asma Allah atau menghibur hamba-hamba-Nya. Kaki-kaki kita ternyata lebih kuat untuk melakukan permainan dan hiburan ketimbang berdiri lama di hadapan kebesaran Tuhan. Tangan-tangan kita lebih cekatan untuk menerima ketimbang memberi. Seluruh anggota badan kita lebih cepat memenuhi perintah hawa nafsu daripada menjemput panggilan Tuhan. Hadirin dan hadirat, apa akibat dari semuanya itu? Kita terus-menerus dirundung musibah. Kegelisahan lama bersambung dengan kegelisahan baru. Kecemasan kita bertambah setiap hari. Kita kejar kebahagiaan, tetapi kita selalu berjumpa dengan kemalangan. Kita tidak pernah tenang. Kita tidak bisa hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma asabatkum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah menimpa kalian musibat apapun kecuali karena perbuatan tangan-tangan kalian juga, tapi Allah mengampuni banyak sekali. Imam Ali karamallahu wajhah berkata, "Laisa min iltiwa'i irkin wa naqdati hajarin wa afrati qadamin wa khadashi 'audin illa bidhanbin." Tidaklah urat terkilir, batu terantuk, kaki tergelincir,
tongkat tertusuk kecuali karena dosa. Dan apa yang diampuni Allah sungguh banyak. Barang siapa yang Allah dahulukan siksanya di atas dosa-dosanya di dunia ini, maka sesungguhnya Allah terlalu mulia dan terlalu agung untuk mengulangi siksanya lagi pada hari akhirat. Jadi apapun yang menimpa kita berasal dari dosa-dosa yang kita lakukan. Tubuh yang sakit, rezeki yang sempit, musuh yang menyerang, bencana yang menerpa, hati yang terluka, semuanya adalah akibat dosa-dosa kita. Tapi Tuhan yang Maha Penyayang tidak selalu menghukum dosa-dosa kita. Dengan sabar Tuhan membiarkan kita dan menunggu kita untuk kembali kepadanya. Dia yang memberi tempo kepada iblis dahulu, makhluknya yang paling terkutuk, juga menangguhkan siksa. Jauh lebih pengasih dari seorang ibu kepada anaknya. Tuhan selalu menanti hamba-hambanya yang mau melabuhkan perahunya pada tepian lautan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu, ma taraka 'ala zahriha min dabbah, walakin yu'akhirukum ila ajalin musamma, fa innallaha kana bi'ibadihi basira." Sekiranya Allah menyiksa manusia karena dosa-dosa yang mereka lakukan, tidak akan tinggal di punggung bumi ini satupun makhluk yang hidup. Tapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang ditentukan. Maka apabila datang waktunya, maka sesungguhnya Allah selalu mengawasi hamba-hambanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat, aidin dan aidat, faizin dan faizat, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan tempo kepada kita untuk bertaubat. Bersihkan dosa-dosa Anda dengan menanggalkan dosa-dosa itu sekarang juga. Datanglah kepada Allah dengan penuh penyesalan. Akui segala kemaksiatan dan kesalahan Anda. Segera setelah Dia yang Maha Kasih menerima taubat kita, semua akibat buruk dosa itu akan dihapuskan. Bukan itu saja, Tuhan juga akan mengganti seluruh keburukan kamu dengan kebaikan. Tuhan akan menggantikan ketakutan kamu dengan rasa damai, kefakiran kamu dengan kecukupan, kebodohan kamu dengan pengetahuan, kesesatan kamu dengan petunjuk. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka mereka akan Allah gantikan keburukannya dengan kebaikan. Adalah Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bagaimana perasaan kalian, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, jika kalian kehilangan unta di padang pasir, kalian mencarinya ke sana kemari dan tidak menemukannya, lalu kalian beristirahat. Tiba-tiba dari jauh kalian melihat unta kalian yang hilang itu datang lagi, lengkap dengan perbekalan kalian. Para sahabat menjawab, kami tentu sangat berbahagia ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, Tuhan kalian lebih bahagia lagi melihat hambanya yang sudah tersesat kembali kepadanya, lebih bahagia ketimbang pemilik unta yang melihat untanya kembali. Dengarkan juga bagaimana Tuhan yang Maha Pengasih memanggil hamba-hambanya yang berdosa dengan sapaan yang mesra. Ya ibadi, hei hamba-hambaku. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azab summa la tunsarun. Katakan, hei hamba-hambaku yang sudah melewati batas dalam berbuat dosa, janganlah kalian putus asa dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kembalilah kalian kepada Tuhanmu, berserah dirilah kepadanya sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian tidak dapat membela diri lagi. Siapakah yang dipanggil Tuhan dalam ayat ini? Hadirin dan hadirat, Tuhan tidak memanggil ya ibadiyalladzina shamu, hei hamba-hambaku yang berpuasa. Tuhan tidak berkata ya ibadiyalladzina aqamus shalat, wahai hamba-hambaku yang mendirikan salat, atau ya ibadiyalladzina amilus sholihat, wahai hamba-hambaku yang melakukan amal saleh. Yang dipanggil Tuhan untuk kembali kepada pangkuannya adalah
ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang sudah melewati batas dalam berbuat dosa. Yang dipanggil Tuhan adalah kita semua yang sudah menghabiskan usia dalam kemaksiatan. Yang disapa Tuhan dengan penuh kasih sayang adalah kita semua yang sudah membebani punggung kita dengan kedurhakaan. Yang diminta Tuhan tidak banyak. Janganlah berputus asa. Dosa-dosa kalian besar, tapi lebih besar lagi ampunan Allah. Kalian tidak layak menggapai kasih sayang Tuhan, tapi kasih sayang Tuhan sangat layak untuk mencapai kalian, karena kasih sayang Tuhan meliputi langit dan bumi. Inna rahmatallah wasi'at kulla syai'. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Berhadirin dan hadirat, aidin dan aidat, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Thalathatun minadh-dhunub tu'ajjalu 'uqubatuha wa la tu'akhkharu ila al-akhirah. Uququl walidain wal baghi 'alan nas wa kufrul ihsan." Rasulullah bersabda, ada 3 dosa yang akan disegerakan siksanya di dunia ini juga dan tidak akan ditangguhkan sampai hari akhirat. Nabi sallallahu alaihi wa alihi berkata, ada 3 dosa yang akan didahulukan di dunia ini juga siksanya dan tidak akan ditangguhkan sampai hari akhirat. Yaitu pertama, durhaka kepada orang tua. Kedua, berbuat zalim kepada orang lain. Dan ketiga, tidak berterima kasih kepada kebaikan orang lain. Hadirin dan hadirat, jika Anda merasa kurang berkhidmat kepada orang tua Anda, jika Anda selama ini mengabaikan mereka, jika Anda tidak segan-segan menyakiti hati mereka, segeralah datang kepada keduanya, bersimpuhlah di kaki mereka, cium tangan mereka, dan basahi tangan yang pernah menimang kamu itu dengan air matamu. Mintakan maaf atas kekurangan penghebatanmu atas mereka. Jika orang tuamu sudah meninggal dunia, kirimkan doa yang tulus kepada mereka. Antarkan doa itu dengan amal saleh dan hadiahkan amal saleh itu kepada mereka. Ziarahilah kuburan mereka, lalu bertaubatlah kepada Allah. Mohonkan rahmatnya agar dia tidak menurunkan azabnya kepadamu. Mohonkan kepada Allah agar dia mengasihi kedua orang tuamu sebagaimana mereka mengasihi kamu ketika kamu masih kecil. Hadirin dan hadirat, jika Anda pernah merampas hak orang lain, mempergunjingkan dan memfitnah mereka, atau memeras tenaga mereka untuk keuntungan Anda sendiri, atau menyakiti hati mereka dengan penghinaan atau makian, atau mendengki mereka dan berusaha menjatuhkan mereka dengan tuduhan keji, atau menyiksa mereka dengan lisan dan tindakan, atau Anda mengabaikan mereka ketika mereka meminta pertolongan, atau Anda tidak memaafkan mereka ketika mereka meminta maaf, Anda sesungguhnya telah berbuat zalim kepada mereka. Anda telah mengundang datangnya azab Tuhan di dunia ini juga. Kembalikan segera hak mereka yang Anda rampas. Muliakan kehormatan mereka yang telah Anda rendahkan. Berbuat baiklah kepada mereka setelah Anda berbuat jahat kepada mereka. Mintakan maaf dengan tulus. Jika mereka sudah meninggal dunia, ucapkan doa buat mereka. Hadiahkan amal salehmu kepada mereka. Lalu bertaubatlah kepada Allah. Mohonkan rahmatnya agar dia tidak menurunkan azabnya kepadamu. Hadirin dan hadirat, jika Anda pernah menerima kebaikan dari makhluk Tuhan yang lewat mereka Tuhan mengalirkan nikmatnya kepadamu, lalu Anda tidak membalas kebaikan itu dengan kebaikan, atau Anda tidak sedikit pun menampakkan terima kasih Anda kepada mereka, Anda telah mengundang azab Allah. Mereka yang pernah berbuat baik kepada Anda itu tidak terhitung jumlahnya. Di situ ada orang tua yang membesarkan Anda, guru yang mengajarkan ilmu kepada Anda, kawan yang pernah menolong Anda, istri atau suami yang berkhidmat kepada Anda, pegawai yang melaksanakan perintah Anda, atau orang-orang kecil yang secara tidak langsung membesarkan Anda.
Berbuatlah baik kepada mereka sekarang juga. Ungkapkan terima kasih Anda, paling tidak dengan penghormatan yang Anda berikan kepadanya. Berbuatlah baik kepada mereka setelah Anda berbuat jahat kepada mereka. Mintakan maaf dengan tulus. Sebutkan nama-nama mereka dalam doa-doa Anda. Jika mereka sudah meninggal dunia, hadiahkan amal salehmu kepada mereka. Lalu bertaubatlah kepada Allah. Mohonkan rahmatnya agar dia tidak menurunkan azabnya kepadamu, karena kamu tidak bisa berterima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepadamu. Hadirin dan hadirat, marilah kita akhiri khutbah Id ini dengan memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohonkan agar Dia memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan perintahnya, menegakkan kitabnya dan mengikuti sunnah nabinya. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin tahirin ajma'in. Allahumma inna na'tadiru ilaika min mazlumin zulima bihadratina falam nansurhu wa min ma'rufin usliya ilaina falam nashkurhu wa min musi'in i'tadara ilaina falam na'zirhu wa min dhi faqatin sa'alana falam nuthirhu wa min haqqi dhi haqqin lazimana li mu'minin falam nuwaffirhu wa min aidi mu'minin zahara lana falam nasturhu wa min kulli ismin arada lana falam ahjurhu. Ya Allah, kami mohon ampun kepadamu. Di hadapan kami ada orang yang dizalimi, kami tidak menolongnya. Kepada kami ada orang yang berbuat baik, kami tidak berterima kasih kepadanya. Orang bersalah meminta maaf kepada kami tidak mau memaafkannya. Orang susah memohon bantuan kepada kami tidak menghiraukannya. Ada hak orang mukmin dalam diri kami tidak memenuhinya. Tampak di depan kami aib-aib kaum mukminin, kami tidak menyembunyikannya. Di hadapan kepada kami dosa, kami tidak menghindarinya. Ya Allah, kami mohon ampun dari semua kejelekan itu dan yang sejenis dengan itu. Kami sungguh menyesal, biarlah itu menjadi peringatan agar kami tidak berbuat yang sama sesudahnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Penyesalan atas segala kemaksiatan, tekadku untuk meninggalkan kedurhakaan, jadikan itu semua taubat yang menarik kecintaan-Mu, wahai Zat yang mencintai orang-orang yang bertaubat. Ya Allah, sampaikan salawat kepada Muhammad dan keluarganya. Lepaskan musibat kami dengan lewatnya bulan Ramadan ini. Berkatilah kami pada hari raya kami. Jadikan dia hari terbaik yang melewati kami, yang paling dapat menarik ampunan-Mu, yang paling cepat menghapus dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, dengan berlepasnya bulan ini, lepaskan kami dari kesalahan kami. Dengan keluarnya bulan ini, keluarkan kami dari kemaksiatan kami. Jadikan kami dengan bulan ini orang yang paling bahagia, orang yang paling besar memperoleh bagian, orang yang paling tinggi mendapat keberuntungan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah kesejahteraan kepada Muhammad dan keluarganya. Sampaikan juga kesejahteraan kepada kedua orang tua kami, kepada kaum muslimin dan muslimat, baik yang sudah mendahului kami walaupun masih yang hidup bersama kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kepada semua penghuni kubur kebahagiaan. Kirimkanlah dari kami amal-amal saleh kami supaya mereka berserikat dalam pahalanya dengan anugerah karunia-Mu dan kasih sayang-Mu. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbi, ya Karim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.